Beberapa waktu silam, dunia maya tanah air sempat dihebohkan oleh sebuah video viral yang berjudul Diculik Wewe Gombel. Video ini sempat ramai diperbincangkan karena mengisahkan seorang anak yang diduga hilang akibat diculik oleh sosok mistis bernama Wewe Gombel. Cerita ini kemudian diangkat menjadi sebuah film layar lebar yang berjudul Petak Umpet. Kisah dalam film Petak Umpet dimulai dengan permintaan sederhana dari seorang ibu bernama Mas Ayu. Dia menyuruh anaknya yaitu Rahman agar menemani sang adik yaitu Sari bermain di halaman rumah. Namun Rahman yang lebih tertarik bermain game online memilih untuk membiarkan Sari bermain bersama teman-temannya. Ketegangan dimulai ketika Sari memilih bersembunyi di sebuah rumah tua yang dikenal angker. Ketidakhadiran Sari setelah permainan selesai membuat semua orang menjadi panik. Situasi semakin menegangkan ketika muncul dugaan bahwa Sari telah diculik oleh Wewe Gombel, sosok urban legend yang terkenal menculik anak-anak. Perasaan bersalah mendorong Rahman untuk bersama kedua sahabatnya, yaitu Rinto dan Sila, untuk mencari Sari ke rumah tersebut. Nah, bagaimanakah cerita selengkapnya? Hayu, meluncur! Film dimulai dengan sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari 3 orang, yaitu Mas Ayu sang ibu serta kedua anak kandungnya bernama Rahman dan Sari. Mas Ayu merupakan seorang ibu tunggal karena suaminya sudah tidak ada. Di hari itu, Mas Ayu tengah sibuk teleponan mengurus pekerjaan di kantornya. Ia terlalu sibuk sampai mengabaikan Sari anaknya yang ingin ditemani untuk bermain di luar. Pak Dimas, saya sudah bicara dengan headnya. Baru saya bisa kasih SP1, kan gitu karyawan yang main. Temenin Sari main dong, Bu. Karena ibu sibuk, Sari kemudian akan minta kakaknya, yaitu Bang Rahman, untuk menemaninya bermain di luar rumah. Saat itu di sudut kamar Bang Rahman, Sari melihat sosok tinggi hitam yang menyeramkan. Saat saklar lampu dinyalakan, ternyata itu hanyalah sebuah jaket hoodie. Dalam Rahman datang dari arah belakang. Rahman merasa malas menemani Sari bermain. Lagi pula sekarang dia sudah besar, sebentar lagi akan lulus SMA dan masuk kuliah. Kata ibu, kalau mau main di luar harus ditemenin abang. Udah gede, masa disuruh main sama bocil-bocil? Aku udah SMA, mau kuliah. Sebentar lagi aku akan gantiin bapak, Bu. Tetapi ibu minta agar Rahman menolongnya, agar beban yang ia pikul terasa sedikit ringan. Akhirnya, Rahman menemani adiknya bermain. Tetapi, Rahman malah menyuruh Sari untuk bermain bersama teman-temannya saja, bermain permainan petak umpet. Dah, Gi, sana, Sari main aja. Gi, dah. Sementara ia asik bermain game Mobile Legends bersama 2 temannya, yaitu Rinto dan juga Sila. 1, 2, ayo kita sembunyi di sana. 3. Karena takut ketahuan ketika bersembunyi, Sari kemudian minta bantuan kepada abangnya. Ia minta agar Bang Rahman membantunya bersembunyi. Bang, bantuin Sari ngumpet yuk. Bang, sebelah kiri, Bang. Jangan pegang-pegang dong, kan abang lagi main. Man. Ya. Bang mati kan? Abang bilang apa? Abang lagi main sama teman-teman abang. Sari pergi. Akan tetapi Rahman marah dan menyuruh Sari untuk pergi dari sana. Sari kemudian berjalan sendirian ke dalam sebuah rumah tua yang ada di sekitar tempat tersebut. Permisi, bocah-bocah, kalau main di sini jangan sampai maghrib. Konon katanya
rumah tersebut adalah rumah angker dan tidak ada seorang warga pun yang berani masuk ke dalam sana. Sari berkata kepada penunggu di sana, ia meminjam rumahnya untuk bermain petak umpet. Aku pinjam dulu ya rumahnya buat main petak umpet. Kamu kenapa? Dan tidak lama, terlihat ada orang tua berada di sana. Sepertinya itu adalah sosok Wewe Gombel. Namun, di penglihatan Sari sosok itu sangat cantik dan menawan, sehingga Sari menghampirinya tanpa rasa takut. Waktu sudah petang, tetapi Sari belum juga ditemukan. Sari mana? Sari gak ada, Bang. Udah kita cari setengah jam dan gak ketemu. Rahman pun berusaha mencari sang adik bersama teman-temannya. Sari, ayo pulang. Ayo pulang. Sementara itu, Sari masih ada di dalam rumah tua itu. Ia sempat tidak sadar diri. Ketika membuka matanya, ia pun bertemu dengan sosok ibu-ibu bernama Mama We. Kamu bisa panggil aku Ibu We. Sari melihat Mama We sangat baik. Sari disambut dengan hangat dan penuh kasih sayang. Saat itu Sari pun melihat banyak anak-anak lain di meja makan. Dan sudah banyak hidangan lezat di sana seluruh. Mama We menyuruh semua anak-anak untuk makan bersama. Tetapi itu semua hanya ilusi. Pada kenyataannya, Sari bersama sosok Wewe Gombel dan para hantu anak kecil. Dan ia pun tengah memakan cacing-cacing menjijikan. Tak terasa hari sudah malam, tetapi Sari belum ditemukan juga. Rahman kemudian mengajak warga kampung untuk mencari keberadaan Sari. Tetapi nahasnya masih belum ditemukan juga. Ibu tampak kecewa kepada Rahman karena ia tak bisa menjaga adiknya. Ibu berkata, jika terjadi apa-apa kepada Sari, Rahmanlah yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Malam semakin larut. Di rumahnya, Rahman seperti melihat bayangan Sari. Tetapi ternyata, itu hanyalah bayangan saja. Kemudian ia pun melihat kaki bergelantungan di kursi. Tetapi saat dicek, tidak ada orang di sana. Sari kemudian menampakkan diri. Dan ia berkata, jika ia sedang bermain bersama Mama We. Jangan cari Sari. Sari udah senang sama Mama We. Sedangkan di rumahnya, Sila melihat ibunya sudah ada di dalam kamar. Tetapi sang ibu terlihat bertingkah aneh. Di waktu yang sama, ayahnya mengetuk pintu kamar dan ia berkata jika ibunya sudah lama menunggu di meja makan karena ibu sudah selesai masak. Dan ternyata yang ada di kamar tadi bukanlah ibunya. Keesokan harinya, ibu menyiapkan segelas es teh manis hangat. Walaupun merasa kesal kepada Rahman, tetapi ibu tetap menyiapkannya sarapan sebelum Rahman pergi sekolah. Lalu ibu berkata kepada Rahman, jika Sari itu tidak bisa tidur sendirian dan ia masih perlu kasih sayang. Ia minta Rahman agar dapat menemukan Sari. Dan di sekolahnya, Rahman masih terpikirkan dengan masalah Sari yang menghilang. Pada saat pelajaran komputer, Rahman malah mencari tahu di Mbah Google tentang anak yang hilang di waktu maghrib dan apa penyebabnya. Kemudian, ia menemukan sebuah kenyataan tentang sosok seram penculik anak kecil, yaitu Wewe Gombel. Setelah pulang sekolah, Rahman, Rinto, dan Sila berkumpul bersama untuk membicarakan keanehan yang dirasakan oleh mereka. Ternyata saat malam kemarin, mereka bertiga sama-sama mendapatkan teror dari sosok Wewe Gombel itu. Mereka diteror Wewe Gombel karena melihat rumah angker itu. Rahman sang kakak merasa yakin jika Sari sembunyi di rumah angker itu dan ia diculik oleh Wewe Gombel.
yang selama ini bersemayam di sana. Rinto lalu mengatakan anak kecil yang diculik oleh Wewe Gombel akan dibuat lupa kepada keluarganya, apalagi keluarga yang tidak menyayanginya. Dan Rinto mengatakan jika Sari harus ditemukan sebelum 3 hari. Jika tidak ingin, Sari hanya tinggal namanya saja. Yang namanya Wewe Gombel. Wewe Gombel itu emang terkenal suka nyulik anak kecil. Wewe Gombel itu emang suka nyulik anak kecil dengan tujuan untuk dirawat. Kasih makan, diajak main. Masalahnya kita harus nemuin Sari nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, ya Sari tetap ketemu. Tapi cuman mayatnya. Oleh karena itulah, mereka langsung menyusun rencana dan mulai berjalan ke rumah tua. Sesampainya di rumah tua, mereka pun menemukan teman Sari yang bernama Aldi tengah mengintip di rumah tua tersebut. Dia melihat Sari sedang bersama Wewe Gombel. Aldi! Aldi nih abang! Kenapa di Sari kenapa? Sari makan daging mentah, Bang. Mereka pun masuk ke dalam rumah itu. Aldi diajak oleh mereka bertiga, namun ia tidak boleh jauh-jauh dari Rahman. Aldi ikut kita bertiga, tapi ingat, Aldi nggak boleh jauh-jauh dari abang, ngerti nggak? Iya. Tidak lama kemudian, pintu rumah seketika tertutup dengan sendirinya. Mereka pun tak menghiraukan hal itu dan berusaha untuk mencari Sari di sana. Mereka melihat ada sosok di balik kain putih. Ketika dibuka, ternyata itu hanyalah sebuah lampu. Mereka terus berusaha mencari Sari dengan cara menelusuri rumah tersebut. Di sana, Sila melihat di meja makan banyak sekali cacing dan belatung. Sementara itu, Rahman menemukan sebuah foto keluarga terdiri dari 2 orang tua dan 3 orang anak. Sosok keluarga yang dulu menempati rumah ini. Rahman beberapa kali melihat sosok Sari sedang berjalan di rumah tersebut. Ia terus mengikuti kemana Sari pergi. Namun ia pun malah kehilangan jejak. Di sisi lain, Rinto masuk ke dalam sebuah ruangan dan dia penasaran dengan sebuah lemari. Tapi tiba-tiba pintu ruangan tersebut terkunci sehingga Rinto tak bisa keluar dari sana. Tok, lo pasti di belakang pintu ya? Ia minta tolong kepada Sila agar membuka pintunya. Tidak lama, terdengar suara dari dalam lemari itu. Dan ternyata ada sosok hantu anak kecil bermulut panjang bersemayam di sana. Sementara itu di ruangan sebelah, Sila pun mendapatkan teror. Ia melihat seorang anak di balik sebuah kain. Ketika dihampiri, anak tersebut seketika berubah menjadi sangat tinggi. Sila berusaha melarikan diri, namun pintunya sudah terkunci. Dari arah belakang, terlihat ada kuku panjang berusaha menggapainya. Ketika menengok ke arah belakang, Wewe Gombel itu sudah tidak ada. Sementara di sisi lain, Rahman dan Aldi menjadi terpisah karena ada reruntuhan yang terjatuh dari atas. Dan seketika, Aldi diculik oleh Wewe Gombel. Karena Slur, Aldi itu anak broken home. Dia pun sering dipukuli oleh ayahnya sendiri. Dan itu membuat Aldi diambil, dan itu membuat Wewe Gombel menjadi tertarik kepada Aldi.
karena ia menyukai anak-anak yang dicampakkan oleh orang tuanya. Saat itu Rahman pun sendirian. Ia berusaha mencari Aldi juga. Namun kemudian ia melihat Sari ada di sana bersama dengan ibu. Namun mereka berwajah menyeramkan. Dan tiba-tiba ibu berubah menjadi sosok Mama W. Rahman mengajak Sari untuk pulang. Namun tiba-tiba mereka berdua menghilang. Di sisi lain, Rinto dan Sila masih terus diteror oleh hantu di ruangannya masing-masing. Sila melihat ada tukang nasi goreng di luar rumah. Ia mengetuk kaca jendela, berusaha minta pertolongan. Namun tukang nasi goreng itu tak melihat siapapun di rumah tua itu, sehingga dia terus melanjutkan perjalanan pulangnya. Beruntung, pintu ruangan Rinto sudah terbuka, sehingga ia bisa selamat dari teror hantu-hantu anak kecil. Rahman melihat Wewe Gombel itu menculik tubuh Aldi. Dan di sana, Wewe Gombel itu membelah badannya sendiri agar dia bisa menelan tubuhnya Aldi. Rahman berusaha menghentikan hal itu, namun ia malah terlempar hingga terjatuh dari tangga. Tidak lama dari itu, Rinto dan Sila pun menghampiri Rahman yang sudah terluka akibat tusukan beling. Akhirnya sekarang mereka sudah berkumpul lagi. Mereka bersama-sama akan mencari Sari. Tidak lama kemudian, terlihat ada sebuah kain hitam melayang. Dan kain itu seketika berubah menjadi sosok Mama W. Mama W terlihat sedang bersama anak-anaknya. Kemudian muncullah Sari dari arah belakang. Rahman mengajak Sari untuk pulang, tetapi Sari tidak mau karena ia lebih senang ada di sini bersama Mama W daripada di rumahnya bersama ibu dan juga Rahman yang tidak peduli kepadanya. Kemudian Mama W berubah wujud menjadi sosok aslinya, yaitu Wewe Gombel yang sangat mengerikan. Rahman berusaha menyerang Wewe Gombel itu. Ia akan melemparnya dengan sebuah kursi, tetapi kursi itu malah terpental. Kemudian, Rinto berusaha menusuk Wewe Gombel itu. Ia pun berhasil membuat darah keluar dari tubuh Wewe Gombel. Namun darah itu malah masuk ke mulut Rinto sampai tersedak. Setelah itu, leher Rahman dicekik sampai kakinya melayang. Dan pada saat itulah Rahman dapat mengetahui cerita masa lalu dari Wewe Gombel itu. Saat dulu, Wewe Gombel itu adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Namun dia malah berselingkuh dengan pria lain sampai-sampai dia hamil. Hal itu membuat suaminya yang merupakan seorang pelaut merasa sangat kecewa. Suaminya adalah orang yang sangat kejam. Dia pun menyiram wajah wanita tersebut dengan air panas supaya dia bisa merasakan rasanya disakiti dan juga dikhianati. Setelah itu pria tersebut meninggalkan istri serta anak-anaknya. Singkat cerita, wanita tersebut hanya hidup bersama anak-anaknya saja dengan keadaan wajah terluka bakar.
ia pun merasa tak sanggup menjalani hidup seperti ini. Wanita itu lalu mengajak anak-anaknya untuk metong bersama dengan cara bundir meminum obat tikus. Sehingga saat itu mereka meninggoy secara bersama-sama di meja makan. Sebelum meninggoy, wanita tersebut melihat bayang-bayang sosok Wewe Gombel. Dan sosok itu pun menawarkan perjanjian kepada wanita tersebut agar bersekutu dengan iblis. Wanita itu pun menyetujuinya. Ia pun menyerahkan nyawanya serta nyawa anak-anaknya agar dapat bersekutu dengan iblis. Namun dengan syarat dendamnya menjadi abadi. Jadikan dendamku abadi. Oleh sebab itulah, wanita tersebut menyatukan jiwa raganya dengan sosok Wewe Gombel. Kemudian, jenazah wanita itu beserta anak-anaknya ditemukan oleh warga sekitar. Mereka pun dikuburkan di halaman rumah tersebut. Dan rumah itu pun ditutup, lalu dijual dengan harga yang murah. Namun, semurah apapun harganya, tidak ada orang yang mau membeli rumah itu. Maka rumah tersebut malah menjadi terbengkalai. Sementara itu di dalam kuburan, wanita itu bangkit lagi karena ia sudah menjadi jelmaan Wewe Gombel. Kini wanita itu pun hidup bersama arwah anak-anaknya di rumah tersebut. Setelah itu, sosok Wewe Gombel mengajak mereka untuk bermain petak umpet. Siapapun yang ditemukan, maka dia akan langsung mati. Setan orang doyan. Aduh sunyi nganggo batu. Umpet yang benar. Dengan perasaan takut, mereka bertiga segera bersembunyi, berharap Wewe Gombel itu tak menemukan mereka. Sebuah lidah panjang kemudian menjalar, mencari keberadaan mereka. Nahas kaki Sila terlihat oleh Wewe Gombel itu, sehingga ia pun diseret dan nyawanya terancam. Rinto dan Rahman berusaha menyelamatkan Sila. Mereka tidak ingin Sila mati. Tetapi Wewe Gombel itu tak akan melepaskan Sila. Di saat itu Rahman berusaha berkomunikasi dengan Sari. Ia minta tolong agar Sari bersedia pulang bersamanya. Ia berjanji akan menjadi kakak yang lebih baik lagi. Di sisi lain, ibu pun berdoa yang sama jika ia ingin Sari pulang. Dan ibu berjanji akan lebih peka terhadap apa yang diinginkan dan juga diperlukan oleh Sari. Rahman mengatakan jika ini bukanlah rumah Sari dan Mama Wei itu bukanlah keluarganya. Keluarga Sari yang asli adalah ibu dan juga dirinya. Mendengar itu, Wewe Gombel menjadi kesakitan. Ia lemah ketika orang tua dari anak yang diculik dapat berubah menjadi lebih baik untuk menyayangi anak-anaknya. Wewe Gombel pun memuntahkan Sari dari dalam perutnya. Setelah Sari berhasil keluar dari tubuh Wewe Gombel, tubuh Sila pun dilepaskan juga. Kami tahu. Kamu kuat kalau kami takut. Kembalilah ke tempat asalmu. Kemudian, mereka segera bergegas keluar dari rumah tua angker itu. Di luar hari sudah pagi, dan mereka pun ditemukan oleh warga sekitar. Sekarang keadaan mereka semua sudah jauh lebih membaik.
Dan Rahman menjadi lebih perhatian kepada Sari adiknya dan terus menemaninya bermain. Begitupun dengan ibu, yang kini tampak lebih menyayangi Sari daripada sebelumnya. Kemudian di saat itu, Sari mengajak Bang Rahman untuk bermain petak umpet. Rahman pun menurutinya. Saat sedang bermain, Rahman malah menemukan Sari sedang makan seorang ayam secara mentah-mentah. Dan film pun berakhir. For two.